اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أيها sama-sama نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بسيدنا محمد حمدا نستجلب به الرضا ونستتبع به سوء القضاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, nukusim guring dipi hormat. Minta maaf hapunten rek make bahasa Sunda, Jawa ta Indonesia. Iki ana wong Jawa masalah ya. Tegal ya cak kayak aku ya. Yang minta maaf yang sebesar-besarnya, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena memang banyak sekali. Tapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat Al-Faqir karena malam hari ini sudah larut malam. Mudah-mudahan insya Allah para habaibnya, kiainya senantiasa Allah berikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allah berikan keistiqamahan dan Allah berikan rizki al-wasi'ah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa aparatur pemerintahan kita yang saya muliakan dan saya hormati dari pihak sipil, Polri ataupun TNI yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kapolsek dan juga Pak Dan Ramil yang mewakilinya, dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa mereka-mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengemban amanat dari masyarakat, bisa membahagiakan rakyat Indonesia, bisa menjaga NKRI yang tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa sebabnya malam hari ini kita berkumpul, keluarga besar Kiai Al-Ustadz Muhammad Taha serta keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan sebagaimana beliau membahagiakan kita untuk Rasulullah, beliau pun dibahagiakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya, hajatid dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya tidak akan panjang lebar karena waktu sudah jam 11:30, singkat saja. Kita sering disuruh oleh ulama-ulama kita suruh banyak sholawat agar bisa dapat syafaat, betul? Suruh baca banyak sholawat agar bisa berjumpa dengan Nabi, betul? Suruh banyak baca sholawat ketika seseorang, naon sih, apa sih resep ketika kita ingin mencintai Rasulullah? Hanya satu jalan, yaitu ketika kita memperbanyak baca sholawat kepada Habibuna Muhammad. Betul? Bahasa ini adalah bahasa singkat yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bahasa ini, ajaran ini adalah ajaran singkat yang dari mulai kelas awamnya sampai elitnya, pejabatnya, bahkan ulamanya. Paling enak ketika seseorang ingin ada sesuatu amalan-amalan
paling cepat dan tepat ketika kita diperintahkan baca sholawat kepada Habibuna Muhammad. Betul? Karena hanya amalan inilah yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo malam hari ini akan kita kupas, ada apa dengan sholawat kepada baginda Rasulullah. Mengapa ulama-ulama kita memerintahkan, dari mulai kalangan awam, elit, pejabat dan semuanya, ketika mereka menginginkan sesuatu hajat, bahkan tujuan utamanya adalah syafaat Habibuna Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa diperintahkan untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Malam hari ini kita bahas. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui, nanti insya Allah kita, oh kawas gitu, oh seperti itu. Dan insya Allah tidak keluar dari tempat ini, tidak ada yang kita lontarkan dari lisan kita, keseharian kita. Insya Allah setiap hari kita akan bertambah sholawat kepada Habibuna Muhammad. Karena ini kunci kesuksesan seseorang, urusan dunia dan urusan sampai menuju akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak syak, tidak ada keraguan dari setiap seseorang ketika mendengarkan bagaimana keistimewaan sholawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mengetahui, ketika kita berkumpul untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, bukan sekali dua kali kita hadiri, bukan sekali dua kali kita duduk untuk membacakan sholawat dan membacakan sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Tujuan kita adalah apa? Cinta kepada Rasulullah. Tidak bisa mendapatkan ilmu cinta kecuali tempat inilah yang mengajarkan cinta kepada Habibuna Muhammad. Dengan perkumpulan semacam inilah kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Kalau kita tanya, belajar dari mana anda ingin ketika mencintai Nabi Muhammad? Belajarlah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dengan membaca sejarahnya, dengan melihat perjuangannya, sampai Allah pun memuji Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah waridwana. Pujian dari Allah. Kenapa? Karena kasih sayang mereka, karena cintanya mereka, karena pengorbanannya mereka kepada siapa? Habibuna Muhammad. Ketika ditanya, belajar cinta kepada siapa? Kepada mereka para sahabat. Dengan membaca sejarah-sejarahnya, mereka korbankan segalanya, bukan hanya saja hartanya, bukan hanya saja keluarganya, bukan hanya saja anaknya, bahkan jiwanya. Dan sampai Nabi besar Muhammad pun mengaitkan kepada cinta kepada beliau harus melebihi daripada cinta ke segala-galanya. Dikaitkan dengan kesempurnaan iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat lain, wan nafsil ladzi baina jambai, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku melebihi dari hartanya, dari anaknya, dari keluarganya, dari siapa lagi, dari bapaknya, bahkan dari semua manusia yang berada di muka bumi ini, bahkan dari jiwa anda sendiri, kata Rasulullah SAW. Kalau kita melihat puncak daripada cinta ada pada para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ya ikhwani? Wahai hadirin, dengan sangat jauh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan apa yang mereka daripada para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada jalan, hanya satu. Ketika kita walaupun tidak seperti mereka, kita dapat barokahnya mereka dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada apa dengan sholawat? Seperti ini. Saya akan kasih gambaran. Cinta kepada Nabi itu tidak ada jalan satu orang untuk tidak bisa mencinta Nabi. Bohong, kadzab, dusta. Kenapa? Karena seseorang ketika ingin dicintai itu ada sebab orang yang dicintainya dan ada sebab untuk mencinta. Ada dua. Maksudnya bagaimana? Seseorang ketika ingin dicintai harus tahu dulu sebabnya apa. Oh, saya ini cinta karena pada orang ini karena apa? Ketampanannya, betul? Karena gantengnya. Saya lihat, Masya Allah Habib Ahmad nih ganteng. Ayo saya cinta, ini contoh ya. Karena kalau yang lainnya takut saya kasih perumpamaan, takut baper ya. Kenapa anda cinta wahai perempuan? Kenapa anda cinta wahai para lelaki? Iya, saya ini jatuh cinta, gak lihat apa-apa, cuma lihat karena ketampanannya. Tenang kalau udah lihat. Betul, itu sebab untuk seseorang mencinta seseorang. Jadi saksiahnya seseorang itu ketika ingin dicintai, ketika dia ingin dicintai, harus tahu dulu kamu ini seperti apa kalau ingin dicintai.
Yang pertama syaratnya kata para ulama, ya dia ketika melihat dia itu harus tampan. Dia menilai dengan dirinya, oh iya saya ini jatuh cinta kalau melihat seseorang yang tampan. Nah saya mau tanya, apakah ada yang melebihi ketampanannya Kanjeng Nabi? Apakah ada yang melebihi daripada kegagahannya Kanjeng Nabi? Tidak akan. Ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengalahkan daripada ketampanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang bilang, saya ini jatuh cinta bukan karena ketampanannya, walaupun hitam jelek gak apa-apa. Yang penting apa? Akhlaknya baik, perkataannya mulia, perkataannya emas dan mutiara, akhlaknya tawadu. Apakah ada yang mengalahkan daripada akhlaknya Nabi? Gak bakal ada. Gak bakal ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalimat azim di sini nggak sembarangan hadirin. Di situ Allah mengatakan azim, bukan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin hasan, tidak. Kalau hasan itu ada baiknya, ada batasnya. Kalimat baik di situ ada batas, mentok. Kebaikannya kita ini mentok. Pol-polnya kadang-kadang masya Allah kebaikannya kita ini dikatakan kita akhlaknya baik, paling ya segitu-gitunya mentok. Ya, tapi lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad ketika Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim, tidak ada batas. Kenapa dikatakan tidak ada batas? Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa bertanya kepada Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah lah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau tanya bagaimana akhlaknya, pasti tanya kepada keluarganya, pasti tanya kepada istrinya dan anaknya. Ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kita udah sering mendengar wa inna khuluquhul Quran. Sesungguhnya dia itu akhlaknya seperti Al-Quran. Bagaimana dengan perkataan Allah? Al-Quran gak ada batas. Kalamullah gak ada batas. Pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Idza takallama nathara minal ma'arifi wal ulumi nafaisid durar. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Perkataannya Nabi Muhammad ini adem, penuh dengan ilmiah, penuh dengan ilmu, mutiara-mutiara. Akhlaknya istimewa. Basyaron la kal basar, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita mengatakan iya, nggak apa-apa, jelek juga nggak apa-apa, yang penting akhlaknya. Lah akhlaknya Kanjeng Nabi bagaimana? Dua sudah dapat sebab untuk cinta kepada Nabi. Yang ketiga, pengorbanannya. Wah, apakah ada yang melebihi dari pengorbanannya Kanjeng Nabi? Ya. Sampai kapanpun kita tidak akan berjumpa. Menangis setiap malamnya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk dzurriyyatnya saja, akan tapi untuk siapa? Umat yang dipikirkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kurang apa lagi? Tiga sebab untuk mencinta Rasulullah, semuanya kamil wa syamil ada pada Habibuna Muhammad. Al-jamal wal kamal wan nawal, komplit. Gak mungkin dusta, demi Allah dusta ketika kita tidak bisa mencintai Rasulullah. Hanya mungkin kita kurang salah langkah. Mungkin ada penghalang-penghalang yang menghalangi diri kita, yang menjadikan diri kita tidak bisa mencinta dan menggapai daripada cintanya Rasulullah. Mereka para sahabat ketika dikatakan, iya Bib, kalau mau cinta sama Nabi harus kenal sama Nabi. Saya yakin semua yang di tempat sini udah kenal sama Nabi, betul? Sering kita mendengarkan tausiah dari kiai-kiai kita, dari ustadz-ustadz kita, bagaimana akhlaknya Nabi, betul? Bagaimana perjuangannya Nabi, bagaimana daripada wajahnya Nabi. Saya yakin setidaknya sedikitnya kita udah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang ini sering kita dengarkan, bukan sekali dua kali dari ulama-ulama kita. Sing kenal Kanjeng Nabi, sing kenal Kanjeng Nabi, sampai geus kenal. Saya udah kenal sama Nabi, baca sejarah. Tapi kok kenapa subhanallah, kadang-kadang masya Allah perkenalannya kita ini bahkan tambah kenal sama Nabi malah tambah banyak yang menolak. Maksudnya bagaimana? Begini, tahu ceritanya Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini kelas berat Pak, kelas berat Bu. Masya Allah, tidak main-main kalau mau mengganggu daripada orang-orang muslimin, apalagi di awal-awal bidayah, pertama kali daripada mereka orang-orang du'afa masuk Islam. Seorang wanita Sumayyah yang dulunya bekas daripada budak beliannya Umayyah bin Khalaf, masya Allah, disiksa sampai meninggal dunia. Keluarganya Yasir,
Keluarganya Yasir sampai Nabi Muhammad, sabar ya Ali Yasir, mau'idukumul jannah, sallu ala Nabi Muhammad. Sabar, sesungguhnya janjinya Allah untuk kamu adalah surga, kata Nabi Muhammad. Sayyidatina Sumayyah ini orang perempuan wanita yang pertama kali mati syahid. Disiksanya nggak tanggung-tanggung. Tahu padang pasir, Pak? Padang pasir tahu? Ya. Padang pasir itu Masya Allah panasnya, kalau udah panas, lebih panas dari kuali. Itu ditidurkan di situ keluarganya Yasir, termasuk Sumayyah, bapaknya nggak pada pakai baju. Diinjak dan seinjak-injaknya, bagaimana rasanya kepanasannya. Disuruh kembali kepada ajaran daripada jahiliyahnya, tapi tetap menolak. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Tahu dalam hatinya tidak ada ajaran yang benar kecuali ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Umayyah bin Khalaf, ya, seseorang yang betul-betul mengenal Rasulullah. Abu Jahal yang betul-betul mengenal Rasulullah. Kalau ditanya, mungkin kita sama Abu Jahal lebih kenal Abu Jahal dan lebih kenal Umayyah kepada Rasulullah dibandingkan kita, betul? Tiap hari melihat Nabi, bahkan sebelum diutus menjadi Nabi, mereka ini penjahat-penjahat kelas berat. Mereka ini orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad mengatakan ana Muhammadur Rasulullah. Itu mereka sebelumnya, Masya Allah, memuji Nabi Muhammad sebaik-baiknya pujian. Karena mengenal siapa itu Rasulullah. Mereka lah yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi besar Muhammad SAW, orang masyarakat Mekah. Tidak ada penitipan barang yang dipercaya pada saat itu kecuali kepada siapa? Habibuna Muhammad. Apa yang dikatakan Muhammad? Mereka pembesar-pembesar Mekah, raja-raja Mekah, saudagar-saudagar Mekah. Apa yang dikatakan Muhammad? Saya percaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai pada suatu hari, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, seorang dari Madinah, kepala suku dari kepala suku dari kota Madinah, beliau menulis surat kepada Umayyah bin Khalaf. Apa yang dituliskan? Ya Umayyah, maaf, saya ini ingin ke Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh. Sama-sama orang kayanya, sama-sama sohibnya, sama-sama dekatnya. Sohib sama sohib bagaimana sih? Saling melindungi dan saling mengasihi, dan ada urusan perdagangan dengannya, udah dekat seperti keluarga sendiri. Masya Allah. Sampai ketika itu kepala suku ini yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini salah satu daripada asyraf minal mubasyirin bil jannah, yang dimana Masya Allah goncangnya arasnya Allah, singgasananya Allah ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ketika dalam peperangan daripada salah satu peperangan Nabi besar Muhammad SAW setelah peperangan Khandaq. Setelah peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Di situ subhanallah nulis surat, ya Umayyah, tolong saya ini mau ke Mekah, lindungi saya. Ente kan sohib, masa sohib gak mau melindungi sohib sih? Oh silahkan, saya jamin keamananmu. Kata siapa? Umayyah bin Khalaf. Berangkat mereka ini, Sa'ad bin Mu'ad datang. Ketika datang, ketemu dengan Umayyah, dipersilahkan masuk, aman dengan seaman-amannya. Bilang, ya Umayyah, tolong saya ingin tawaf. Kalau sepi kasih tahu saya. Karena tawaf itu ketika zaman jahiliyah ngelilingin Ka'bah nggak kayak seperti sekarang. Dulu itu telanjang, Pak. Dulu itu telanjang. Kelihatan semuanya. Luhur handap katingali kabeh. Luhur handap katingali. Bari jeung mabok onggo. Udah dihareupeun anu dikelilingan lain Ka'bah sampai ada aya patungan. Ada patung. Lulang keruling. Lah Umayyah, gimana saya mau umroh sedangkan saya statusnya udah beragamakan Islam, dan tawafnya mereka dengan tawaf saya ini berbeda. Saya nggak bisa ya Umayyah, tolong, kata Sa'ad bin Mu'ad. Kalau udah sepi kasih tahu. Subhanallah, jam 3 malam sepinya. Beda jam 3 malam sekarang mah di Mekah ya, wah rame. Yang top dulu mah nggak, udah pada teler ya, biasa udah teler mah jam 3 jam 4 tengah galoprak. Jam 3 jam 4 orang yang mabok pada ngoprak tuh, pada gimana, pingsan, pada teler semua, pada tidur, sepi udah. Ka'bah ini sepi. Katanya Umayyah, ya Sa'ad, ayo, Ka'bah udah sepi, saya hantar. Barangkali nanti ada yang ganggu. Oh, senang. Tawaf. Gak diganggu. Subhanallah, lihat. Keislaman Sa'ad bin Mu'ad, Umayyah tahu. Tapi kenapa kok bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika tawaf, tengah-tengah tawaf, datang. Siapa? Abu Jahal. Wah, Umayyah, apa kabar? Siapa yang sama kamu? Siapa yang denganmu? Siapa yang bersama kamu? Dijawab sama Umayyah, oh ini teman saya, teman dekat saya.
Siapa? Dia kepala suku daripada suku Khazraj. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dia dari kota Madinah. Subhanallah, lihat. Abu Jahal ketika mendengar Madinah, hatena panas. Yang teringat siapa? Rasulullah. Yang teringat siapa? Habibuna Muhammad. Penyakit nah iya. Pokok pembahasan malam hari ini. Pokok pembahasan malam hari ini. Penyakit hati. Ketika mendengar Madinah, waduh, sama kalau kita benci sama orang. Orang mana? Misalkan orang Majalengka, ngadenge Majalengka ingat kasih fulan, kurang ajar. Padahal Majalengka nama teh salah, kasih fulana. Subhanallah. Sama kita mendengar maaf-maaf. Siapa? Masya Allah. FPI, sewot tak kemana? Ke Habib Rizik, goblok deh. Ayah begitu. Masya Allah. Ada. Lah ini penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Lihat jangan sampai kayak Abu Jahal. Masya Allah. Mendengar nama Madinah, teringat Muhammad hatena panas. Ini dari Madinah. Iya. Langsung dicengkiwing Pak. Abu Jahal dan manehna raja. Dianya itu seorang raja dicengkiwing. Katanya Umayyah, ulah. Ini dalam keamanan saya, gak bisa. Ingat mana saat mau bisa keluar, gak bakal bisa keluar dari kota Mekah kecuali mayat ente yang keluar. Kata siapa? Abu Jahal. Marah. Pacekcok, ribut, dipisahkan sama Umayyah, tapi tidak bisa terpisahkan. Wah, loba bacot namanya, tapi ditenggel sama hantu. Loba omong. Dipisah. Tambah cekcok. Umayyah baru mikir, aduh, ini kalau saya ngebela ke Sa'ad, saya bakal babak belur sama Abu Jahal. Ini bakal saya dimusuhi. Sa'ad balik ke urang maripu jeung Abu Jahal. Langsung pikirannya apa? Alah, saya mending bela Abu Jahal. Didorong itu Sa'ad. Saat itu Sa'ad bin Mu'ad didorong. Udah ya Sa'ad, cukup. Jangan macam-macam sama ini Abul Hakam. Ini adalah rajanya di kota Mekah. Ngamuk Sa'ad. Kamu mendorong saya. Bukannya kamu sudah janji mau membela saya dan melindungi saya. Demi Allah, mulai saat ini finish. You understand finish? Nah, ini biasa bahasa-bahasa yang sudah emosi ngajak putus sama pacarnya gitu. Finish, Bu. Beres. Katanya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Tidak ada sudah. Tidak ada sohib-sohiban lagi. Ingat ya Umayyah. Nih, saya pernah mendengar dari ucapannya Muhammad. Kamu sebentar lagi bakalan mati. Ketika mendengar Umayyah perkataan dari Sa'ad bahwasannya Umayyah ini bakalan mati sebagaimana yang dikatakan sabda Nabi Muhammad, sedetik itu, waktu itu mukanya Umayyah pucat dan ngencing di celana, Pak. Kasihanan. Percaya dengan ucapannya siapa? Sa'ad bin Mu'ad, dan apa yang dikatakan Muhammad pasti benar. Tahu karena Muhammad itu orang jujur. Kenal sama Muhammad Umayyah tersebut. Begitupun Abu Jahal kenal kepada Muhammad. Semuanya kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan itu berdua, Abu Jahal dan Sa'ad. Tinggalkan. Ketika ditinggalkan, Abu Jahal mulai kendor. Biasa. Orang-orang musuh-musuhnya Nabi Muhammad, kalau udah berhadapan sama muslim berduaan, keok Pak. Sieun, eueuh kawani. Masya Allah. Karena yang dikejarnya dunia. Kalau orang Islam yang dikejarnya adalah sorga. Masya Allah. Ketika ditinggalkan, Abu Jahal pun ikut pergi. Saat pulang, masuk Umayyah ke dalam rumahnya dengan Masya Allah ompolannya yang penuh digamisnya. Ompolan semua ini. Tanya, kenapa kamu? Kata istrinya. Kita kunaon, ompol. Aduh, muka pucat, udah mau pingsan. Kenapa wahai suamiku? Saat ngomong katanya. Ngomong apa? Bahwasannya Muhammad mengatakan sebentar lagi saya akan mati. Ngomong apa kata istrinya? Wallahi wa huwa rajulun shadiq. Muhammad adalah orang yang jujur wahai suamiku. Dia bukan pendusta. Kahade geus mending ulah kaluar di Mekah, cicing di Mekah. Sieun. Istrinya percaya, Umayyahnya percaya, dan semua ketika itu pembesar-pembesar Mekah semuanya percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kenapa? Mereka mengenal tapi tidak mencinta Rasulullah. Satu kisah lagi. Masya Allah, ketika dikumpulkan di Jabal Abi Gubais. Jabal Abi Gubais itu tinggi, Pak. Sanghek muncul bahasa Sunda naik ke luhur teh sanghek. Nyaho sanghek teh. Naon sanghek teh? Hoream, tekiyang mualas saking ke atasnya.
Tidak ada yang naik ketika itu kecuali hamba-hamba sahaya yang diperintahkan oleh tuannya. Tapi ketika Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi, datanglah ke Darun Nadwah, kumpulan semua itu di Darun Nadwah. Orang-orang kafir ketika itu masih kumpul, masih sembunyi-sembunyi. Ketika itu beberapa orang daripada abid, orang-orang yang lemah masuk Islam, diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama terang-terangan. Nabi Muhammad yang pertama didatangi siapa? Abu Jahal. Di mana Abu Jahal? Di Darun Nadwah. Masuk ke Darun Nadwah. Ya Abal Hakam, masih memanggilnya Abal Hakam, belum dipanggil Abu Jahal. Ya Abal Hakam, jika seandainya saya perintahkan Anda dan teman-teman Anda dan orang-orang Mekah, saat ini kita naik ke Jabal Abi Gubes dan saya ada keperluan yang harus saya sampaikan kepada kalian, kira-kira kalian mau nggak ya Abal Hakam? Demake tanya, siap ya Muhammad. Saking deketnya ke Kanjeng Nabi, saking kenalnya ke Kanjeng Nabi, dia mengatakan siap. Gak usah repot-repot, saya yang akan mengumpulkan mereka agar naik ke Jabal Abi Gubes. Naik semua naik. Mekah sepi, gak ada orang. Semua berkumpul di Jabal Abi Gubes. Apa anda katakan Nabi Muhammad? Ya Ma'syarul Quraisy, ketahuilah bagaimana pendapat kalian tentang saya. Nangtung Abu Jahal, anta shadiq, antal amin. Dipuji sama Abu Jahal, dipuji sama orang-orang ketika itu. Tidak ada satupun yang mencela Nabi Muhammad SAW. Karena betul Nabi Muhammad orang yang jujur, orang yang mempunyai akhlak mulia. Ketampanannya tidak ada yang mengalahkan dan akhlaknya tidak ada mengalahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua yang dikatakan Nabi Muhammad mereka percaya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, jika seandainya saya katakan di balik bukit Mekah ini ada rombongan musuh yang mau menyerang kita saat ini, kalian percaya? Mereka semua mengatakan, Shadaqtum ya Muhammad, kami percaya dan kamu jujur ya Muhammad. Kami akan mempersiapkan untuk peperangan melawan mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Percaya, langsung percaya, temakai mikir, temakai nanaw, enggak pakai mikir. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan, percaya kalian, percaya. Telah datang kepadaku Jibril, memberikan wahyu. Ketahuilah, ana Muhammadur Rasulullah. Wah, didinya kepanasan ya Abu Jahal. Umayyah kepanasan. Pembesar-pembesar Mekah kepanasan berdiri. Anta kadzab. Barusan bilang jujur, sekarang kadzab, kan aneh. Bertahun-tahun memberikan gelar Al-Amin kepada Habibuna Muhammad, tapi detik itu ketika mengatakan ana Muhammadur Rasulullah, itu bisa nangtung, bohong sia. Bohong maneh, panas hatena, iri, dengki, hasud. Kenapa kok kenabian nggak datang kepada saya, kata Abu Jahal. Saya ini seorang raja, kok kenapa datang kepada seorang yatim yang bernama Muhammad? Kenapa kok nggak kepada saya? Wah, mulai lihat, seseorang yang mengenal Muhammad tapi hatinya busuk, sekalipun dia kenal, demi Allah tidak akan bisa mencintai Rasulullah. Sampai datang kamodar mau bisa. Orang yang belum bisa melihat dalam mimpinya Nabi Muhammad, belum bisa melihat, staf tegal bakti, introspeksi diri hati. Masih ada hasud, masih ada iri, dengki, sombong, asa aing kiai, asa aing habaib. Aing teh habib kudu dihormatan. Gak usah minta dihormatin para habaib. Ente tahu sendiri udah. Kenapa kok harus bilang saya habaib? Kenapa kok harus bilang saya kiai? Saya punya ilmu, saya orang kaya. Demi Allah, penyakit. Tidak akan bisa mencintai Rasulullah. Hatinya kotor, hatinya busuk, Masya Allah. Panas, dengerin namanya, kotaknya. Ada orang yang dia benci, jangan harap. Wah, dengar kota Cirebon. Wah, panas. Kayak si Otong cina di Cirebon. Sewot hati. Panas hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat Abu Jahal. Jangan sampai kita seperti mereka. Mengotori hati ini muludan tiap hari. Tapi ke dalam maulid, Masya Allah masih membawa iri, dengki, benci kepada sama muslim. Na'udzubil. Sewot, panas. Saingan aing ya teh. La ilaha illallah. Kerengenah-ngenah aing teh jadi kiai. Kerengenah-ngenah jadi habib di kampung ieu. Aya di habib nu datang anyar goblok teu. Panas. La ilaha. Enggak bakal bisa cinta sama Nabi. Enggak bakal bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat, hati-hati mereka bersih, suci. Begitu mudahnya menerima daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seseorang yang telah mengenal Nabi, walaupun perkenalannya cuma sebentar, tapi hatinya bersih,
hatinya suci, dengan mudahnya dia akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Akan mudahnya dia akan bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Cuman satu syarat, ya, ini syarat khusus. Kalau syarat untuk mencintai orang itu banyak, ya, kenal cukup ente. Walaupun hatinya busuk, ya, kurang bogoh kasih otong, bogoh kasih aset, tapi hatinya ayap iri dengki, bisa be bogoh. Karena bogohnya pakai hawa nafsu. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada pewarisnya, cinta kepada duriatnya, jangan harap hatinya busuk, dusta kalian akan mencintai mual karena bisa. Bersihkan hati. Tuh lihat Abu Jahal, Umayyah, panas. Itu sampai mereka istrinya aja, Muhammad itu orang jujur. Tambah nggak bisa tidur. Berhari-hari itu Umayyah bin Khalaf mikiran, ya Allah, Muhammad ini orang benar. Sampai terakhir ketika tiba waktu saatnya perang Badar. Ini datangnya Sa'ad bin Mu'ad itu kepada Abu Jahal, kepada Umayyah itu 3 bulan sebelum perang Badar. Datang ke situ. Siapa Abu Jahal? Mendengar cerita awal-awal daripada peperangan Badar, kafilahnya Abu Sufyan segala macam. Langsung Abu Jahal mempersiapkan pasukannya 300 orang, kurang sedikit. Tidak ada yang punya pasukan melebihi sebanyak daripada pasukannya Umayyah bin Khalaf. Nah ini orang kaya, mereka dibayar, pasukan-pasukan mereka dibayar. Didatengin Umayyah, Umayyah siapkan diri kamu, siapkan tentara kamu, siapkan harta kamu. Kemana? Kata Umayyah, perang. Siapa yang kita perangi? Lah kamu nggak dengar Muhammad dan teman-temannya sekarang mengambil daripada harta-harta kita yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam. Persiapkan, kita akan serang Muhammad. Nangtung Umayyah ngomong naon mimitina, tesudi aing ngilu perang. Mana teh nyaho? Muhammad teh kan jelema bener. Kan eta kamari ada ini kedengar kan kemarin Sa'ad bin Mu'ad bilang apa, saya ini bakalan mati. Yang orang sarua bae cenah nyodorkeun awak rek maehan awak dewek cenah. Teu aing moal ngilu. Saya nggak bakal ikut. Saya nggak bakal ikut. Pulang Abu Jahal. Bikin apa? Bikin buhur, Pak. Dupa, tahu dupa? Dupanya ini dupa khusus perempuan. Ya. Dupanya khusus perempuan yang udah haid, udah nifas, dibikin sama dia. Dupa itu macam-macam, dupa pengantin ada ya, seperti Habib Faik sebenarnya jadi pengantin. Mana Habib Faik ini? Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi dupa khusus perempuan, dibikin sama Abu Jahal. Setelah dibikin, balik lagi kemana? Ke Umayyah bin Khalaf. Kan orang-orang lagi pada kumpul di Mekah, lagi pada kumpul di Ka'bah. Umayyah, ya jeung maneh. Kambuan, ini dupa berperempuan kok buat saya? Iya, kamu kan panji. Ya ajak perang nggak mau katanya. Lihat, penyakit hati langsung nangkung. Saya ikut perang sekarang. Gengsi dong. Nah itu penyakit hati, gengsi, dua baik. Lompat ke Imana. Istriku persiapkan baju perang saya. Kata istrinya, sadar ke mana? Memerangi Muhammad ke Madinah. Apa katanya istrinya? Kamu nggak sadar? 3 bulan lalu teman kamu Sa'ad bin Mu'ad datang. Kamu bilang sebentar lagi bakal mati kata Muhammad. Tenang. Saya itu malu depan teman-teman, dipermalukan sama Abul Hakam. Saya ini padu ngilu perang kiri 1 kilo 2 kilo aing mah balik deui. Moal ngilu ka ditu. Tenang. Aing ge nyaho da aing ge sieun. Sieun. Mereka percaya, berangkat. Subhanallah emang heueuh. Abu Jahal ngarti dia bakal kabur, dipepet terus sampai tergiring ke Badar dan akhirnya Umayyah pun mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Penyakit hati itu membinasakan. Tidak akan bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempatnya. Makanya ulama bilang, apa sih obatnya untuk membersihkan hati? Perbanyak sholawat. Jadi wasiat dari ulama ini singkat. Banyak sholawat bisa cinta sama Nabi. Ya ini untuk membersihkan hati. Kalau udah hati ente bersih dengan perbanyak sholawat, hadir muludan sholawatan meski bersihkan. Tidak ada saya iri, tidak ada saya dengki, tidak ada sudah. Nggak mau dengar berita-berita hoak, udah dah. Yang gini-gini tahu ini ngumpul omongan joroknya omongan jorok. Omongan jorok itu lain omongan binatang-binatang, tapi ngomongkan batur. Ngarusak hatena. Ngomongin ulama ini, ngomongin hizib ini, ngomongin organisasi ini. La ilaha illallah. Ngomongin wah, adu domba segala macam. Udah tinggalin. Ini bikin kotor hati. Gak bakal bisa cinta sama Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat, bersihkan hati, insya Allah kita akan bisa mencintai Rasulullah. Karena syarat utama
pokok utama untuk bisa mencintai Rasulullah, bersihkan hati dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, masih ada doa terakhir. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya. Amin.